ada mertua katanya kemarin. Mana itu kan bercandaan saya sama Ki Haji Diningrat aja itu. Ada lagi Nah, syaratnya itu itu. kan paman saya itu Haji Diningrat Ada itu. Gus syarat Iya. lain itu loh. Syarat lain ada lagi loh untuk jadi imam. Apa itu? Punya burung, Hah? punya burung lah pastinya. Kenapa? Apa? Enggak, Punya enggak, burung enggak paham saya. Gus. Punya burung. Oh ya enggak itu. Enggak masuk itu. Enggak masuk itu. Karena perempuan pun boleh Lah jadi yang imam enggak punya burung kok. Gitu. kapan Gus? Kapan Gus? Apa itu? Tidak lama Kan katanya. sudah lama, ya kan? Sudah lama. Yang sama yang dulu itu kan yang umroh itu Yang Gus, mana? ya kan? Yang umroh. Wah, ini. Belum ya, Kan belum sebenarnya kan katanya. udah lama saya Gus ngikutin Gus itu kan Dewa Asmara sebenarnya itu yang dulu. Iya, iya tahu saya. Oh, Dewa Asmara bahaya ini. Jadi gini, beliau itu ya salah satu putri daripada kiai pondok pesantren di daerah mana namanya Karawang. Cuma kan beliau itu belum belum bisa di apa ya? Aduh ya Allah, dah ya. Ini nih Bang Nisma nih punya kan WH dia. Kerawangnya mana itu Gus? Serius ah. Ini Bukan begitu, enggak. Itu saya cuma bercanda aja sama Bang Nisma, bukan bukan ke sana, arahnya udah diem. ya ini semua Taruh, 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 taruh. kalau beliau ditanya daerah mana itu apa ndak berani sebut secara detail. Dirahasiakan katanya. Afwan Gus, afwan. Ya Sahroni sehat ya. Alhamdulillah pokoknya sehat. Jaga kesehatan ya Sahroni. Saya bukan kiai, saya santri ta'awud. Kan terserah saya Yai manggilnya. Iya bukan, mau saya ndak bisa ngaji kok. Nggak mau berdebat Yai. Enggak bener. Ibarat santri saya itu santri ta'awud. Kalau jenengan kan santri bismillah lain. Saya orang awam Yai. Cuman makanya saya seneng nih ngumpul sama Yai Sahroni Gus Hasan. Iya senang kalau saya Orang awam alhamdulillah saya. barokah. Barokah jenengan, barokah Gus Hasan oke. Wis dianggap santri nih, ngono wae lah. Wis ora Amin njaluk ngono. amin amin amin. Saya itu mau telepon ya Ratu bagus kok. Ya Ratu bagus kok. Anu ya, ndak enak terus ya. Kenapa nggak enak? Bener anu ndak enak takut ganggu ya. Nggak apa-apa, yang penting mah di dalam mengsahroninya juga nggak sibuk gitu. Ndak kalau saya santai terus kok. Saya kerja sambil ngobrol bisa. Gitu. Ya paling kalau saya nggak ngangkat berarti lagi dipegang cucu aja HP-nya. Oh, biasanya itu Itu stay jam aja. berapa? Maksudnya sering stay itu apa? Nggak mengganggu jam berapa? Johor ke atas biar ini, karena kadang-kadang kan itu ngurus cucu. Kalau pagi sampai siang. Nanti tak telepon kalau lagi santai. Soalnya saya kan kerja mulai habis lohor ya, gosok batunya sampai maghrib.
sampai setengah 5 lah. Iya, berarti dari pagi sampai Johor itu dari Johor ke sini udah bebas. Saya belum pernah ikutkan ke lab-lab orang lain kecuali di sini. Saya kalau sebelum zuhur Tuh malah kan, saya santai ya. Saya enggak kerja. gara-gara Bang Nisma ini. Akhirnya ya saya harus berdalih-dalih ini. Langsung ngonek tapi Gus ya. Enak aja katanya. Emang COVID. Ya kan iya, kita ini kan lagi COVID. Maksudnya gimana? COVID, physical distancing, jaga jarak aman kan? Itu belum resmi. Aduh, ya Allah. Saya tuh gini teman-teman. Allah itu mau mendatangkan saya yang seperti apa? Ya saya terima. Karena kalau memang itu dari Allah, pasti hati saya terbuka. Kalau bukan dari Allah itu sulit untuk terbuka. Karena saya itu bukan orang yang hanya mengandalkan fisiknya saja. Karena fisik itu fana. Ya kan? Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, ya bertambahnya waktu itu fisiknya semakin hilang teman-teman keindahannya. Jadi Lesap keindahan tekan yang muti kalau mau hakiki. naik. Nanti jadi obat itu. Tapi Li Jamaliha masuk Gus, ya kan? Loh, makanya kan gini, kan saya bilang ya, memang Nabi itu mengajarkan kepada kita bahwasanya perempuan tuh dinikahi karena 4 perkara. Di jamaliha karena cantiknya, di nasabiha karena nasabnya, di amwaliha karena kekayaannya, kemudian di diniha karena agamanya. Terus Nabi perintahkan fadfar bidzatiddin, ya kan, menangkan pilihan itu berdasarkan agamanya. Nah, betul memang, tapi kalau zaman sekarang kan semuanya beragama Islam sudah. Ya kan? Semuanya sudah beragama Islam. Gitu loh. Jadi yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu sekarang bukan nasabnya, bukan hartanya. Karena apa? Nasab, kita sama-sama punya nasab. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Ya kan? Iya Gus, iya betul. Nah, urusan harta mah bisa dicari, gitu loh. Dan saya nggak perlu dompleng sama orang lain, nggak perlu dompleng sama mertua apalagi. Gitu. Ya kan? Nah, yang paling krusial sekarang ini adalah apa? Li jamaliha, Pak. Karena itu qadar, Pak. Nggak bisa dirubah itu, Pak. Kalau cantik, ya kan? Itu kalau cuma harta, agama, nasab, itu semuanya masih bisa, Pak, di otak-atik, Pak. Tapi kalau cantik, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Qadar itu, Pak. Karena Kanjeng Nabi saja ya bersabda begini, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah yang qada kecuali doa. Artinya apa? Oh, kita bukan orang kaya, bisa kita berdoa untuk menjadi kaya. Oh, kita ini pemahaman agamanya masih minim, bisa kok kita berdoa supaya diberikan kemudahan di dalam mencari ilmu, menambah wawasan gitu. Tapi bisa nggak orang jelek berdoa jadi cantik? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena itu takdir qadar, Pak. Bukan takdir kodok gitu loh. Orang jelek sudah berdoa jadi cantik. Nggak bisa. Gitu. Maksudnya jelek cantik di sini ya dalam pandangan kita. Artinya apa? Kalau memang Allah itu membukakan pintu hati kita, ya kan? Menurut orang lain jelek, menurut kita cantik. Itu, Pak. Nah, artinya apa di sini? Tidak ada orang yang ganteng, nggak ada orang yang jelek, semuanya sama. Gitu loh. Makanya Anda tidak usah memuji saya ganteng atau nggak usah menghina saya jelek. Nggak ngaruh itu buat saya. Nggak ngaruh itu. Karena kalau tak tunjukkan ya, artinya orang-orang yang pernah punya hubungan spesial dengan saya, walaupun tidak sampai ke jenjang pernikahan, jangan-jangan cantikan mantan-mantan saya sama punya sampean. Yang sampean katakan saya ini jelek. Bolehlah tunjukin. Nah, enggak usah, itu privasi itu.
Ya satu contoh saja yang Privasi. Bang Nisma Bang Nisma sebutkan tadi itu kira-kira Kalau gampang nggak? kalau saya Gus yakin dari tampangnya Gus itu saya yakin bahwa mantannya jelas cantik. Nanti di WA loh, Mantan sama Bang yang di Nisma. Kerawang loh, hati-hati loh. Nggak butuh bukti. Nanti kalau WA saya ngompor-ngomporin aja lah. Bang Roni, mantan saya itu Bang Roni, ya. Ya. Ketika terlepas dari saya Bang Roni, rata-rata galau semua. Woi, Saya enggak, biasa aja. sampean jenis playboy, Gus. Bukan jenis playboy. Saya tidak pernah berpacaran. Gitu loh. Artinya begini, ketika dia mendekati saya mendekati dia, saya langsung bilang, kapan siap nikah? Nah, ketika dia bilang, ya nanti dulu begini, oh berarti kamu bukan jodoh saya, udah skip. Karena saya anti pacaran. Oh iya. Berarti prinsipnya Gitu. gini, laki-laki sejati tidak memacari tapi menikah ya. Yo iya Pak, karena kan tadi kembali ke tadi Pak. Perempuan itu amanahnya Allah, wasiatnya Rasulullah, bukan untuk dipacari Pak, dinikahi. Itu loh Pak. Ya kalau nggak mau nikah sama saya ya sudah cari laki-laki lain. Gitu. Enggak, kamu begini, sudah kamu kalau nikah sama saya, jangankan skincare, bilang gitu. Kamu mau makan sak bangkalan tak kasih semua. Asalkan kuat Kapan perutmu. Gus? Kapan Gus? Enggak, ini kan lagi cerita Bang Nisma gitu loh. Jangan Iya. dipancing-pancing, nanti dia tapping lagi, repot lagi saya cari retorikanya gitu loh. Entar Gus, ini saya terus terang saya nggak ngerti, saya nggak tahu Gus ya. Cuman dengar cerita dari seorang ustadz bahwa Imam Ghazali kalau nggak salah Gus katanya nggak menikah ya Gus sampai meninggal. Iya kan begini, Imam Ghazali itu ya, saking besarnya cintanya dia kepada baginda Nabi, sehingga bias cintanya kepada Nabi itu ya membias kepada kasih sayang kepada umatnya, sehingga dia tuh sibuk untuk apa? Untuk menulis kitab dalam rangka apa? Memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad memahami agama. Karena bahasa Quran dan hadis itu sulit dicerna oleh orang awam. Makanya para ulama itu, wabil khusus Imam Ghazali, itu berlomba-lomba untuk menyederhanakan bahasa Quran dan hadis supaya mudah difahami semua kalangan, wabil khusus orang-orang awam. Nah, dari kesibukannya itu sampai akhirnya ketika dia sudah sepuh usianya, ditegur sama orang, ya Imam Ghazali, Anda belum menikah ya? Loh Mas, aduh astagfirullahaladzim, saya lupa teman-teman. Bukan karena nggak mau menikah, lupa saking sibuknya menulis kitab-kitab untuk memudahkan umat Nabi Muhammad memahami Al-Quran dan hadis. Dulu. Bukan nggak mau menikah. Iya, nggak menikah, bukan nggak mau nikah, tapi Gus katanya kata yang cerita bahwa beliau itu pas ya mungkin tuanya atau apa pas hampir mau ini katanya menyesal Gus, nggak menikah Gus. Nah iya, menyesal itu Menyesal karena dia katanya. lupa belum menjalankan sunnah Nabi menikah itu. Gitu. Iya, iya. Ya maksud saya itu ya sekiranya kapan ya kan, jangan sampai berlarut-larut ini. Ujung Pelan-pelan tombaknya tapi ke menusuk sini ini. ternyata. Tuh, dengerin tuh, ya, dengerin tuh kamu tuh. Dengerin tuh. Allah. Sampean jangan ikut Imam Ghazali, Gus. Enggak.
Enggak, saya enggak ikut siapa-siapa saya dalam hal ini. Dalam hal ini saya enggak ikut siapa-siapa, saya ikut Kanjeng Nabi. Katanya Kanjeng Nabi itu an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Raghiba itu kan menolak, teman-teman. Saya kan bukan menolak saya. Saya ini, Bang Nisma, sedang menjalankan perintah Nabi. Khayyiru linutfatikum. Pilihlah tempat yang baik untuk menumpahkan sperma kalian. Cek buang dan badan gitu loh. Kan gitu, Bang Nisma. Emang agak ini kalau lawannya al-alim al-allama. Iya. Tapi anu Gus, saya Nih, ya. saya Nih, dapat ya, Gus, ini ya, Gus. hadisnya Nabi nih. Ini hadisnya Nabi nih. Yang tadi saya sebutkan ya. Itu maknanya. Khayru linutfatikum fa innal irqa dassasun. Gitu loh. Jadi pilih-pilihlah tempat yang baik linutfatikum untuk menumpahkan sperma kalian. Fa innal irqa dassasun. Gitu loh. Karena kepribadian seorang istri itu mempengaruhi kepada anaknya. Itu teman-teman. Jadi jangan sembarangan. Mohon maaf ya, coba sampean lihat cerita-cerita para ulama itu. Bagaimana orang tua, bapak ibu daripada Imam Syafi'i itu kok bisa punya anak sekelas Imam Syafi'i itu? Karena apa? Karena bapaknya nggak sembarangan gitu. Dan yang dipilih itu perempuannya pun nggak sembarangan sehingga bisa melahirkan orang seperti Imam Syafi'i kan gitu. Tapi saya yakin Gus, yang sekarang yang lagi di ini Gus ini saya yakin Kalau itu ya sekap binnya itu. Ini loh teman-teman, ikhtiyaruz zaujati salihati waz zauji salihi min ahammil umuri fil hayati. Memilah dan memilih pasangan yang soleh dan soleha itu adalah perkara penting dalam hidup. Itu syarah daripada hadis tadi. Khayru linutfatikum fa innal irqa dassasun. Jadi jangan asal ngelirik, janda nih, Bahenol cakep nih, dinikahin gitu. Waduh, parah sampean kalau gitu. Ini loh. Takhayyaru linutfatikum ai artinya takhayyaru minan nisa'i zawatid din wassalahi. Ya kan? Pilihlah oleh kalian untuk menumpahkan sperma kalian, maksudnya itu apa? Pilihlah oleh kalian semua minan nisa'i dari perempuan-perempuan zawatid din wassalahi yang memiliki kekuatan agama dan kesalehan. Wadzawatin nasabi syarif dan memiliki nasab yang mulia. Nasab mulia itu apa? Bukan anak hasil zina. Kemudian falat tad'u nutfakum illa fi aslin tahirin. Jangan kalian itu meletakkan sperma kalian kecuali pada tempat yang suci. Sucinya tempat itu ketika sudah diikat oleh ikatan pernikahan yang sah dalam perspektif syariat, kan begitu. sudah. Aduh. Berarti syarat-syarat itu kan sudah masuk Gus.
Ya memang syarat-syaratnya sudah masuk, ya kan? Karena kan begini, persyaratan itu boleh tercukupi, ya kan? Tapi Ini bisa bisa dipertimbangkan apa tidak? Kan tergantung Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Karena kan manusia itu hanya bisa menilai dari sisi zahiriyahnya saja. Batiniyahnya kan tidak bisa. Ya kan? Nah, yang akan menjadi jodohnya orang itu adalah salah satu di antara keduanya ini saling bisa mentaskinkan, menenangkan. Karena Allah menyatakan begitu. Wa ja'alnakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan kami telah menjadikan dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan litaskunu ilaiha, agar supaya kalian itu bisa mendapatkan ketentraman ilaiha, kepadanya siapa? Kepada pasangan kita. Nah, karena kalau dia itu sudah bisa mendatangkan ketentraman, maka beban yang berat tadi itu, amanah Allah dan wasiatnya Rasulullah ini akan terasa ringan. Itu. Orang-orang ini lucu ya, datang ke sini gitu, tiba-tiba bilangnya ngomong mulu, kalau ngomong kenapa kamu dengerin gitu. Oh, saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama teman-teman saya. Ngomong mulu. Jangan lupa poligami katanya. Kok poligami itu gimana? Biar nanti saya ngurus Gus, nanti Gus. Wajar ngomongnya punya mulut sih ya Gus. Nah iya, wong saya nggak bisu gitu loh. Terus kalau seumpamanya ya, saya buka room kayak begini, penontonnya banyak, lalu yang ikut nimbrung di atas juga banyak, terus semuanya bisu diem gini, itu room apaan teman-teman? saya Gus, saya yang menjawab Gus, saya yang menjawab, Nggih. saya yang menjawab, menggarisbawahi berbicaranya Gus Hasan itu emas. Jadi mendingan berbicara daripada diam. Nggih. Ya oke lah teman-teman. Kita kembali ke tema aja lah ya. Ya kan? Temanya kita ini kan apa namanya? Karomah. Karomah para wali adalah warisan dari mukjizat para nabi. Itu tema kita, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini, Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Usul Bilal Usul pada halaman 100 ya, pada bab min syurutil karamah, syarat untuk bisa dikatakan karomah, itu Imam Asy-Syatibi berkata begini, wa minal fawaidi fi hadzal asli ayyundhara ila kulli khariqatin sadarat ala yaday ahadin fa in kana laha aslun fi karamatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi fahiya sahihatun fa illam yakul laha aslun fahiya ghairu sahihin. Artinya Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata, dan di antara faedah dari kaedah dasar ini adalah agar setiap kejadian luar biasa atau khariqul adah dari setiap wali-walinya Allah itu yang muncul dari tangan seseorang itu diteliti dan diperhatikan. Jadi tidak semua cerita-cerita yang khariqul adah, yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya itu bisa dinilai sebagai karomah. Karena apa? Karena harus dipastikan, harus diteliti dulu, harus dikonfirmasi dulu. Maksudnya bagaimana?
Fa in kana laha aslun fi karamatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi, maka jika kejadian luar biasa atau khariqul adah itu memiliki dasar dari kemuliaan Rasulullah SAW dan mukjizatnya, maka fahiyah sahihatun, maka itu benar karomah. Fa illam yakun, kalau tidak, fahiyah ghairu sahihin. Fa illam yakun laha aslun, maka jika tidak, maka memiliki dasar dari kemuliaan Rasulullah dan mukjizatnya, maka itu tidak benar. Artinya itu bukan karomah. Itu loh teman-teman. Itu pernyataan daripada Imam Asy-Syatibi, ya. Jadi karomah itu adalah kemuliaan dari Rasulullah dan sesuai dengan mukjizatnya para nabi. Nah, di sini kita kupas satu persatu. Mukjizat itu kan berasal dari akar kata a'jaza yu'jizu mu'jizatan dalam bahasa Arab, ya, yang artinya adalah melemahkan. Mukjizat itu akar katanya a'jaza yu'jizu mu'jizatan, yang artinya adalah melemahkan. Oleh karena itu, fungsi dan manfaat dari mukjizat adalah melemahkan atau mengalahkan orang-orang yang ingkar dan memusuhi para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah kebenaran. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang mukjizatnya mendinginkan api yang membakar dirinya untuk membuktikan kebenaran risalahnya kepada kaumnya yang mengingkarinya. Juga Nabi Musa alaihissalam yang mukjizatnya membelah Laut Merah, menyelamatkan kaumnya Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Dan Nabi Muhammad SAW yang membelah bulan di hadapan Raja Malik bin Habib dan pembesar Quraisy yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Nah, sementara karomah itu berasal dari akar kata karumah, yukrimu karomatan. Karumah yakrumu karomatan. Karomah yakrumu karomatan. Itu akar katanya karomah. Dalam bahasa Arab yang artinya adalah memuliakan atau menguatkan. Oleh karena itu, fungsi dan manfaat daripada karomah ini adalah sebaliknya daripada mukjizat tadi, adalah memuliakan dan menguatkan kebenaran syariat Nabi Muhammad SAW yang didakwahkan oleh para wali-walinya kepada umatnya. Sebagaimana karomah Kanjeng Sunan Bonang bisa merubah buah aren menjadi emas murni dengan menunjukkan jarinya ke pohon aren di hadapan Berandal Lokajaya yang kemudian nanti dikenal dengan Raden Syahid Sunan Kalijogo. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan dan menguatkan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Itu karena saat itu, ya, Berandal Lokajaya ini yang nantinya disebut dengan Raden Syahid Kanjeng Sunan Kalijogo itu kan mau merampok tongkatnya Kanjeng Sunan Bonang yang dalam penglihatan Berandal Lokajaya Raden Syahid Sunan Kalijogo itu tongkat emas. Untuk apa? Untuk dijual dan dibagikan ke fakir-fakir miskin. Kan itu ceritanya, kan? Nah, lalu kalau kamu, daripada kamu mengambil tongkat ini dan mendolimi saya karena tongkat ini saya gunakan untuk membantu saya berjalan, lebih baik kamu ngambil itu tuh, pohon aren tuh saya jadikan emas. Kaget Sunan Kalijogo, kok bisa cuma ditunjuk begitu tiba-tiba menjadi emas murni, katanya gitu. Nah, dari situ Kanjeng Sunan
Bonang bilang, daripada kamu mencuri, mendingan kamu belajar ilmu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Makanya Kanjeng Sunan Kalijogo akhirnya tertarik belajar kepada Kanjeng Sunan Bonang. Itulah fungsi karomah, gitu loh. Sehingga Berandal Lokajaya Raden Said Sunan Kalijogo itu tunduk dan patuh kepada ajaran syariat yang diajarkan Kanjeng Sunan Bonang. Kan begitu, teman-teman. Kemudian ya, ada makam di sebelah timur utara Masjid Ampel. Makamnya Mbah Soleh. Mbah Soleh itu adalah murid daripada Kanjeng Sunan Ampel. Nah, itu teman-teman, dia mati hidup 9 kali. Makanya makamnya ada 9. Nah, kira-kira karomahnya Mbah Soleh ini yang bisa mati hidup 9 kali ini mewarisi mukjizatnya Nabi siapa? Dalam Quran itu ada, teman-teman, diceritakan yang bernama Nabi Uzair. Nabi Uzair itu dibunuh hidup lagi sebanyak 100 kali. Dibunuh hidup lagi 100 kali. Berarti Mbah Soleh itu bisa mati hidup 9 kali, itu mewarisi mukjizatnya Nabi Uzair, karomahnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu Bang Misma, ketika ada seorang Habib yang bernama Habib Ahmad Al-Haddad yang punya karomah ya, ngerempon payudara wanita yang katanya hikmahnya bisa menghilangkan syahwat zina. Itu warisan dari mukjizatnya Nabi siapa? Ngerempon payudara wanita itu. Kalau ada, tolong tunjukkan teman-teman supaya saya bisa ikut mengamalkan itu. Jangan, Gus. Ya Itu Allah. Nabi Hamdulillah itu. Kalau kita untuk ngeredam hawa nafsu itu kan sama guru-guru Puasa, kita Pak. puasa kan Gus ya. Ya. Iya, itu ajaran Nabi itu. Bukan dengan meremas-remas payudara. Makongko, maayun ora. Pokok bersana tuh kan gitu. Asal ada sanadnya Gus ya. Sanatnya nggak ada, nggak bisa diamalkan. Aduh, ya Allah, ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah, kemudian ya teman-teman ya, apakah meremas payudara itu bisa dikategorikan sebagai bentuk karomah? Tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena begini, definisi mukjizat dan karomah sebagaimana yang termaktub dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Definisi mukjizat dan karomah sebagai berikut: al-mu'jizatu amrun kharikun lil 'adah yadhharu 'ala yadi mudda'in nubuwah muwafiqan li da'wahu 'ala wajhin ya'jizul munkarina al-ityana bimithlihi. Mukjizat adalah perkara di luar batas kebiasaan umumnya yang tampak atas pribadi seorang nabi. Muwafiqan li da'wahu ala wajhi yu'jizul munkarin al-ityana bimithlihi, yang selaras dengan pengakuannya sebagai nabi dan rasul. Dengan tujuan apa? Yu'jizul munkarina, melemahkan orang-orang yang mengingkari untuk mendatangkan tandingannya. Ketika Nabi membelah bulan, siapa di antara mereka yang ingkar bisa membelah bulan seperti Nabi? Gak ada yang bisa. Makanya mau tidak mau mereka harus mengakui. Gitu.
Nah, sementara karomah itu apa? Al karomatu amrun kharikun lil ada. Perkara yang di luar batas umumnya, yang tampak yadhuru ala yadil wali, pada pribadi seorang wali. Fahiya ghairu makrunatin bid'awan nubuwah. Yang bukan karena dirinya ingin diakui sebagai nabi. Gitu loh. Nah, tujuannya apa? Ya sebaliknya tadi itu. Sebaliknya tadi itu. Untuk apa? Untuk yukromu, memuliakan kepada syariatnya baginda Nabi. Gitu loh. Maka dari keterangan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mukjizat dan karomah itu adalah satu kejadian dalam pribadi seorang nabi dan wali di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Artinya tidak semua orang bisa melakukannya atau mendapatkannya. Adapun perkara yang umumnya bisa dilakukan dan didapatkan oleh orang pada umumnya, maka itu bukanlah mukjizat, bukanlah termasuk karomah. Seperti contoh, menyembuhkan penyakit pada umumnya para dokter yang bisa melakukan dan tabib, ya kan? Tidak sanggup untuk mengobatinya, yang tidak sanggup untuk mengobatinya, dan perlu diingat bahwa mukjizat karomah itu tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kalau seumpamanya nih ada dokter gitu kan ya, oh ini Pak penyakitnya jantung ini, sampean harus ke spesialis jantung. Ya karena tidak semua dokter bisa menangani itu, bukan berarti spesialis jantung itu punya karomah, bukan begitu. Nah, kemudian syarat daripada perkara itu bisa dianggap sebagai karomah, selain tadi ya amrun khariqun lil ada, harus bukan perkara yang umum bisa dilakukan semua orang, seperti ngerempon susu itu kan semua orang bisa, kita juga bisa, kan gitu. Berarti bukan karomah kan? Nah, di sini yushtarotu lil karomati, ya. Disyaratkan suatu kejadian itu lil karomati untuk bisa dikatakan karomah, alla tukhalifan nusus al-Qur'aniyah. Hendaknya tidak bertentangan dengan nas-nas Quran wal ahaditsan nabawiyah as-sahihah, dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah itu ya, menyatakan wala taqrabuz zina, ya kan, mendekat saja nggak boleh, apalagi sampai menyentuh, Pak. Nah, kalau sudah ngerempon itu kan sudah menyentuh, Pak, gitu. Remes Gus. Nah iya, gitu loh. Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu kan firman Allah itu dalam surat Al-Isra ayat 32. Ya kan? Kemudian bertentangan dengan hadis Nabi. Khudhu anni, ya kan? Qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri wa thayyibu bil thayyibi. Al bikru jildu mi'atin wa nafyu sanatin wa thayyibu jildu mi'atin wa rajmu. Artinya, ambillah dariku, ambillah pelajaran dariku ini. Sungguh Allah telah menetapkan jalan hukuman bagi mereka perjaka dengan perawan yang berzina. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan orang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah atau orang yang pernah menikah yang berzina, hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Nah, ini mendekati zina saja oleh Al-Quran dilarang. Nah, kalau sudah menyentuh, maka kalau dia itu perawan dan perjaka, harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kalau dia itu pernah menikah atau sedang dalam pernikahan, kemudian berzina dengan perempuan lain atau laki-laki lain, maka selain dia dicambuk 100 kali, dia dirajam sampai mati. Gitu loh. Kan begitu, teman-teman. Lah anehnya, ada kalangan pendukung Bani Ubaid ini yang menganalogikan perbuatan Habib Ahmad Al-Haddar tersebut yang meremas-remas payudara wanita itu dengan contoh kasus Nabi Khidir di hadapan Nabi Musa yang membunuh anak kecil, merusak kapal.
Merusak kapal orang yang memberikan tumpangan dan membantu membangun rumah bagi anak yatim piatu. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Padahal jelas itu bukan mukjizat, juga bukan karomah. Sebab apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu bukan kharikun lil adah, perkara yang tidak bisa dilakukan orang pada umumnya. Nah, kalau membunuh itu kan semua orang bisa, teman-teman. Merusak kapal semua orang bisa. Berarti kan itu bukan suatu kejadian yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya kan, karena semua orang bisa melakukan itu gitu. Dan disebut dengan, dan ini ya, pembelaan dari kalangan mereka ini disebut dengan apa? Qiyas ma'al farik itu. Artinya apa qiyas ma'al farik itu? Menganalogikan suatu kejadian dengan contoh kasus yang berbeda. Jadi nggak bisa dianalogikan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nggak bisa. Satu permasalahannya. Syariatnya Nabi Khidir itu jangankan dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Musa saja berbeda syariatnya. Gitu loh. Karena Nabi Khidir punya syariat sendiri, Nabi Musa punya syariat sendiri. Nah kalau seumpamanya Nabi Khidir itu ikut syariatnya Nabi Musa, lalu apa faedahnya Allah memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir? Ya karena Nabi Khidir punya syariat yang berbeda dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir untuk menambah wawasan pengetahuannya. Bahwasanya di dunia ini bukan hanya Bani Israel yang Allah utus Nabi dan Rasul kepadanya, gitu loh. Nah kemudian kalau Ahmad Al-Haddar ini kan bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Ya dia harus tunduk patuh kepada syariatnya Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad aja melarang kok untuk menyentuh perempuan yang bukan muhrim, apalagi sampai meremas-remas payudaranya. Itu bukan karomah itu namanya. Gitu. Nah, yang mengherankan ya, kok bisa para kiai, para gus, para ustadz masih melakukan upaya pembenaran hanya karena yang melakukan pelanggaran syariat itu dengan kedok karomah tadi adalah dari kalangan Bani Ubaid. Apakah mereka salah mungkin ya memahami esensi dari hadis Nabi? Ya, yang bunyinya begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wa sairin nasi. Tidak beriman kalian itu sehingga kalian menjadikan aku orang yang paling kalian cintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan semua orang. Nah mungkin ya berdasarkan hadis tersebut mereka mungkin mengira membela dan mendukung Bani Ubaid yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yang mereka percaya pengakuan Bani Ubaid itu adalah bentuk mencintai Nabi, maka juga harus mencintai keturunannya. Padahal hadis tersebut tidak mengajarkan kesalahan dari siapapun, termasuk keturunannya yang asli, apalagi yang hanya sekedar pengakuan tanpa bukti yang otentik. Untuk dibela, dicarikan dalil pembenaran, akan tetapi hal itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW dan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.